seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran, pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami, rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang ditelabui, melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi VGSD RA1 Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Robi Nur Tresna, SH, MH, CPM. Tugas saya kali ini yaitu untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Nah, sebelum ke faktor penyebab korupsinya, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadinya, seperti menerima suap ataupun penyalahgunaan dana publik. Nah, pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan bahwa korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jenis korupsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, korupsi administratif, misalnya nepotisme, dan juga korupsi politik, misalnya pembelian suara, dan juga korupsi ekonomi, misalnya penggelapan dana. Korupsi terdampak negatif pada ekonomi seperti meningkatkan biaya bisnis dan mengurangi investasi. Secara sosial, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pendidikan. Korupsi juga dapat menghambat akses pendidikan yang adil. Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi 5. Yang pertama tentang faktor ekonomi, yang kedua tentang faktor politik, yang ketiga tentang faktor sosial dan budaya, yang keempat tentang faktor hukum dan pengawasan, dan yang kelima tentang faktor individu. Faktor penyebab korupsi yang pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi sering menjadi pemicu korupsi. Orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin terpaksa melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Negara dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam kasus korupsi di sekitar pengadaan barang publik. Faktor penyebab yang kedua yaitu faktor politik. Sistem politik yang lemah seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas memfasilitasi korupsi. Faktor ini didukung oleh laporan dari Freedom House 2023 yang menunjukkan bahwa negara dengan demokrasi yang rapuh memiliki risiko korupsi lebih besar. Contohnya korupsi dalam pemilihan umum atau penganggaran pemerintah. Faktor penyebab korupsi yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya. Budaya yang menerima suap sebagai norma sosial dapat mendorong korupsi. Di beberapa daerah, praktik seperti uang pelicin dianggap wajar. Nilai-nilai budaya seperti kolektivitisme dapat mempengaruhi perilaku koruptif. Nah, dalam konteks pendidikan, kurangnya pendidikan moral sejak dini memperburuk hal tersebut. Faktor penyebab korupsi yang keempat yaitu faktor hukum dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang tidak efektif merupakan faktor utamanya. Transparency International 2023 melaporkan bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat memiliki tingkat korupsi lebih rendah. Di Indonesia, kasus korupsi sering lolos karena pengawasan yang kurang ketat. Faktor penyebab korupsi yang kelima atau yang terakhir yaitu faktor individu. Faktor psikologis seperti keserakahan dan kurangnya integritas pribadi juga berperan. Menurut teori oleh Becker 1968 dalam Journal of Political Economy,
individu memilih korupsi jika manfaatnya lebih besar dari resikonya. Pendidikan yang menekankan etika dapat mengurangi faktor tersebut. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi. Nah teman-teman, mungkin hanya itu penyampaian atau penjelasan tentang faktor penyebab korupsi dari saya. Sebelum itu, saya membacakan tentang kesimpulannya. Kesimpulannya, faktor penyebab korupsi meliputi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan individu. Faktor-faktor ini saling terkait, seperti kemiskinan yang diperparah oleh sistem politik yang lemah. Dalam konteks ini, pendidikan, pemahaman penting untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada generasi muda. Nah teman-teman, sebagai penutupnya, saya berpesan, mencegah korupsi adalah tanggung jawab kita semua. Mari jadi generasi yang berani jujur, menolak curang, dan membangun negeri dengan integritas tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.